sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Rohnya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Pesta Paskah dan selamat untuk hari Minggu Kerahiman Ilahi. Secara khusus pada hari Minggu ini, orang akan mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang bagaimana Allah sangat Maha Rahim kepada kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin ada umat yang bertanya, kerahiman itu apa? Kerahiman adalah cinta kasih Allah kepada manusia, sehingga meskipun kita jatuh bangun dalam dosa, Allah tetap datang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebentar nanti akan kita dengarkan dalam bacaan dan juga dalam khotbah bagaimana Allah melawat kita semua umat manusia, asalkan kita mau terbuka hati dan mau bertobat. Untuk itu mari kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita, supaya kerahiman Allah, rahmat berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, menggereja, dan masyarakat. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya semua berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memohon kerahiman Allah.
Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan putramu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan dan sejiwa serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia
yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para muka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kamu telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Pesta Paskah, Minggu Paskah kedua, dan selamat Pesta Kerahiman Allah. Pada hari Minggu ini secara khusus saya lebih akan melihat dari sisi bagaimana Allah sangat maha rahim kepada kita manusia. Sejak dari penciptaan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, amin. Pada hari Minggu Paskah kedua tanggal 30 April tahun 2000, mendiang Paus Yohanes Paulus kedua mengkanonisasikan, atau istilahnya mengkanonisasikan, yaitu menyatakan seseorang sebagai santo atau santa. Dan dalam hal ini Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasikan atau menyatakan bahwa Suster Faustina Kowalska yang berasal dari Polandia menjadi santa. Alasan mengapa suster ini dikanonisasikan atau digelar santa karena pengalaman hidupnya di mana dia sangat-sangat menghormati bahkan berdevosi kepada kerahiman Allah. Nanti sebentar saya akan jelaskan kerahiman Allah itu apa. Ini Santa Faustina, dia berasal dari keluarga dari Polandia, dari orang yang dari orang tuanya yaitu petani. Dan dia ingin menjadi suster, dan dia memang punya kelemahan fisik.
yaitu bahkan sampai dia mati, yaitu sakit ada paru-paru. Tetapi dalam kelemahannya ini dia setia berdoa kepada hati kudus Yesus. Dia mencintai Tuhan Yesus dan hidupnya penuh dengan doa. Dan dalam masanya itu ketika dia berpusat atau memang mencintai Tuhan, berdoa kepada hati kudus Yesus di depan tabernakel dalam setiap perayaan Ekaristi, maka akhirnya menunjukkan Allah, menunjukkan mujizat. Tuhan Yesus menunjukkan mujizat kepada dia, yang meminta kepada Santo Faustina supaya apa? Memperhatikan orang-orang yang bergumul dalam dosa. Bahkan praktek untuk memperhatikan orang-orang yang bergumul dalam dosa, secara khusus mereka yang berada di api pencucian, itu diterapkan oleh gereja dalam setiap perayaan Ekaristi. Nanti sebentar orang tahu alasan kenapa dalam setiap perayaan Ekaristi ada doa untuk mendoakan saudara-saudari kita tanpa pandang bulu, orang yang kita kenal tidak kenal, untuk berdoa kepada mereka yang lagi bergumul di api pencucian, yang sangat mendoakan kita. Sekaligus juga Tuhan Yesus menyatakan, memberitahukan kepada Santo Faustina supaya juga berdoa untuk orang-orang yang sementara bergumul dalam dosa dalam sementara hidup. Dan ini dipraktekkan oleh gereja dari dulu sampai sekarang, yaitu apa? Lewat pengakuan dosa dan lewat sakramen orang sakit. Ingat, sakramen orang sakit merupakan juga pengakuan dosa, menerima, apalagi mendapatkan berkat apostolik. Dan itu cuma sayang seribu sayang, pengalaman yang saya alami, bahkan mungkin di tempat-tempat lain, bahwa sakramen orang sakit dan pengampunan dosa mulai hilang dari tradisi gereja Katolik. Bahkan gereja sudah menyampaikan supaya kalau ada orang sakit, maka mintalah seorang imam untuk memberikan sakramen orang sakit. Ada kalanya dapat dengar somati, nanti 1 jam atau itu baru bilang, pastor somati. Padahal itu penting, apalagi pengakuan dosa. Pengakuan dosa setiap saat, bahkan sesudah misa tiap pagi ada kesempatan mengaku dosa. Saya lihat mulai sejak masa prapaskah ini, mulai ada orang 1-2 orang sesudah misa pagi, pastor ada pengakuan dosa. Padahal ini adalah rahmat, berkat yang diberikan kepada kita semua. Ya, cuma orang tidak pakai dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan salahkan kami para pastor, khususnya pastor paroki yang ada di sini, saya sebagai pastor rekan di paroki ini dan pastor Pit sebagai kepala paroki, yang selalu memberikan kesempatan untuk hal itu. Cuma 2 hal ini sering umat tidak memanfaatkan, padahal ini merupakan tanda cinta kehadiran Allah di tengah-tengah kita umat manusia. Memang orang ada kalanya takut untuk misalnya meminta minyak suci, dan pikir semua mati. Padahal enggak, bergumul. Bahkan ketika pastor mau kasih minyak suci, pastor, oh, jangan. Salah pengertian. Nanti pada kesempatan berikut, ya saya lebih banyak berkata kese dalam misa-misa, atau itu untuk menjelaskan tentang sakramen orang sakit. Itu merupakan tanda cinta kerahiman Allah, Tuhan Yesus, yang mau datang melawat saya dan Anda dalam kesengsaraan hidup orang, dalam pergumulan hidup di dunia ini yang sering, bahkan orang mesti sadari orang sering jatuh bangun dalam dosa. Ini konteksnya, sehingga coba saya mau menjelaskan kenapa Allah begitu Maha Rahim. Ingat, ketika dan segala ciptaan yang termulia
ciptaan Allah sejak awal mula penciptaan. Baca di kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian, di mana Allah menciptakan. Dan ingat bahwa makhluk yang termulia yang diciptakan oleh Allah yaitu saya, Anda, manusia. Bahkan diciptakan secitra, bahkan diberikan segala hal sama seperti Allah. Tapi sayang seribu sayang, manusia yang diceritakan lewat Adam dan Hawa salah memakai hal yang diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Orang mau lari dari Tuhan, mau melebihi Tuhan, mau lari dari cinta kasih Allah, mau lari dari kerajaan surga, ya seperti yang diceritakan dalam Kejadian, yaitu Taman Eden. Manusia pertama bahagia, akhirnya orang melawan perintah Tuhan, akhirnya mengalami penderitaan. Jadi kita mau bilang Pak Umat pada saat ini, kalau Anda menderita itu bukan Tuhan yang ciptakan, Anda yang ciptakan sendiri. Siapa suruh nak rajin bekerja? Siapa suruh seperti saya dapat sakit 2 ring? Siapa suruhnya nak tahan makan, akhirnya kolesterol tinggi dan sebagainya. Yaitu sekarang sudah mulai perhatikan. Nah, hati-hati yang godek-godek, yang ada asam urat, ini perhatikan. Jadi jangan salahkan, oh Tuhan yang apa itu, enggak. Nah, meskipun manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Allah begitu menyayangi manusia, melawat. Dia begitu ramah rahim kepada saya dan Anda. Dia datang lewat para nabi. Dan akhirnya nabi yang terbesar dalam Perjanjian Lama yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Dia datang, bahkan rela datang ke dunia Tuhan Allah, menjelma menjadi Yesus Kristus. Sayangnya seribu sayang, manusia menolak, bahkan menggantung Yesus di kayu salib. Cuma Yesus, Tuhan Allah dengan berani, enggak, demi menyelamatkan saya dan Anda manusia, maka saya rela mati di kayu salib. Yang baru orang rayakan pada mulai Minggu Palma, kemudian menghayati cinta Allah pada hari Kamis Putih, kemudian bagaimana orang gantung, bahkan sampai sekarang orang tetap gantung kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan orang berbuat dosa, orang gantung lagi Yesus. Itu manusia. Ketika orang tidak melakukan kehendak Tuhan, orang salibkan lagi Yesus. Kasihan memang. Bagaimana kan? Itu Tuhan. Tapi Yesus rela. Tapi tetap karena Tuhan bilang mati, bangkit, dan sekarang ini orang sementara rayakan dia kebangkitan. Di mana demi cintanya kepada kita manusia. Yang diceritakan Yesus cinta kepada manusia, meskipun Petrus menyangkal dia, tetapi dia datang melawat, memberikan pelukan kepada Petrus. Meskipun Thomas tidak percaya, dia datang, Thomas, cucu kamu tangan di kaki dan tanganku dan lambungku, betapa dia cinta. Bahkan sekarang ini Allah tetap melawat orang lewat tindakan gereja, seperti yang saya katakan tadi, lewat pengakuan dosa Allah melawat, lewat sakramen orang sakit Allah melawat, mau hadir, mau menyelamatkan orang. Cuma lain kali orang acuh tak acuh, tidak mau. Betapa begitu besar cinta Allah kepada kita. Memang kalau kita jadi Tuhan Allah, tak selesai tak planting semua di mangando tua ke orang. Sayang bukan kita Tuhan Allah. Tapi Allah begitu cinta. Bahkan Yesus, Tuhan Allah melawat orang lewat setiap perayaan Ekaristi. Lihat. Pasca banyak, malam Pasca. Sekarang semulai cari Tuhan lain. Inilah manusia. Jadi terus semangati itu Allah begitu maha rahim, maha cinta. Dalam kelebihan kekurangan orang, Tuhan datang hadir. Dalam kesengsaraan Tuhan hadir. Setiap kali kita manusia, saya dan Anda melakukan perbuatan
yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang berbuat baik, maka di situ Allah hadir. Allah menunjukkan kerahiman Allah. Bahkan ingat, bahkan Yesus Tuhan Allah lewat Yesus Kristus, meskipun sudah Yesus digantung, dicaci maki, difitnah, ditombak, keluar air dan darah, dan sebelum dia menyelesaikannya katakan, dalam dia tergantung, dia katakan apa? Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Selesai. Dalam sisa hidupnya, nafas terakhir, toh dia memberikan pengampunan kepada kita. Supaya apa? Supaya saya dan Anda, Bapak Ibu dan umat manusia mengalami rahmat berkat cinta Allah yang dialami seperti Adam dan Hawa. Cuma ya apa? Sampai sekarang biar pastor semua lidah semua tagantong, sofaro, biar pastor semua bataria, mada bilang apa Pak toh? Mari Bapak Ibu jangan salahkan kami. Nanti kalau orang somati kong sementara bergumul di api pencucian, baru bilang Pastor Alo dah bilang betul kote. Pastor Alo bilang akan Pak Abraham saya turun komang. Pokoknya komang biar belum bel tuh, belum waktunya jam 7 kita komang jam 6 sudah di gereja atau jam 8. Biar komang tiap hari komang kita mengaku dosa, mau ikut perayaan Ekaristi. Tiap hari komang mau ikut ibadah sabda di wilayah rohani. Tiap hari komang sebelum makan, sesudah tidur, nah atau mau masuk WC komang kita mau berdoa. Nah itu umat sekarang. Untuk itu umat yang terkasih, kerahiman Allah tetap ada setiap saat, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tinggal orang mau terbuka. Apakah Allah mau kita orang izinkan melawat diri kita? Apakah dalam keadaan suka dan duka orang izinkan Allah melawat? Allah mau menyatakan kerahimannya. Meskipun orang dalam susah, sakit, dalam keterburukan orang hadirkan Tuhan. Sehingga meskipun fisik seperti saya ini, meskipun fisik saudarin tinggal ya tak salah sadiki mati, tetapi damai. Allah tetap mengembuskan damai, kesejahteraan, damai, rasa kita berada di surga. Itu yang mau diharapkan lewat bacaan-bacaan ini. Allah menyatakan bagaimana cintanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini karena kita pesta kerahiman dan ada yang mengikuti novena. Memang tidak semua umat mengikuti novena, tetapi ada novena 9 hari berturut-turut. Ada umat kita ya tidak terlalu banyak, belum ini devosi kepada Bunda Maria. Sekarang mereka mempuncaki devosi kepada kerahiman Allah, yaitu di Modoinding sekarang. Nah, kerahiman Allah ini merupakan satu upacara liturgis yang diwajibkan oleh gereja, sehingga hari Minggu ini yaitu orang berdoa kerahiman, yaitu cinta Allah. Beda dengan salve nih. Salve itu orang menghormati hati kudus Yesus, tapi kerahiman yaitu bahwa orang berdevosi untuk apa? Pertama, mendoakan diri kita sendiri yang bergumul dalam dosa, dan kedua, mendoakan saudara-saudari kita yang bergumul dalam dosa, apalagi dalam keadaan sakrat maut, sehingga dalam devosi ini terkenal dengan doa kerahiman. Cuma pendek tahu itu doa kerahiman. Dalam luka-luka Yesus, suster bagaimana kok tiap jam itu doa kerahiman. Dalam luka-luka Yesus, ampunilah dosa itu yang itu. Bahkan kalau ada orang dalam sakrat maut, sering para pendevosi itu pergi berdoa untuk mohon kerahiman Allah supaya diampuni dosanya, supaya meninggal dengan tenang. Itu doa kerahiman jam 3. Itu bagus saja. Legio juga jam melaksanakan itu. Kemudian ketiga, doa kerahiman yaitu berdoa untuk saudara-saudari kita yang sementara bergumul sangat mengharapkan
doa dari orang yang masih hidup, gereja yang masih berjaya, gereja yang masih berjuang di dunia ini untuk mendoakan torampe orang tua, torampe kakak adik, torampe saudara-saudara, entah dia agama apa, mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan pengampunan kerahimannya. Mar umat, kita lihat dalam dari Oktober sampai sekarang ini umat di paroki ini kurang. Coba umat pasiar di paroki-paroki di kampung-kampung adu tanpa lain. Tiap hari Minggu pastor malele gidi-gidi mau baca itu doa yang kebanyakan selalu bersyukur sekaligus juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Ini ada cuma tidak dimanfaatkan. Tidak mungkin belum disosialisasikan. Kurang. Saya selama tape papa dan tape mama dan meninggal 1 tahun kita tidak hentinya dalam misa pribadi, dalam misa di wilayah umat, dalam misa di gereja saya mendoakan tape mama dalam misa. Boleh juga berdoa pribadi. Cuma ingat, mungkin umat belum tahu, nanti disosialisasikan itu berdoa stipendium itu berarti bukan atas nama pastor pribadi berdoa atau diri keluarga, tapi pastor mendoakan atas nama gereja. Atas nama gereja mendoakan, wujud permohonan kita itu disebut stipendium, doa dalam gereja. Entah ada isi atau nyandak masalah itu. Yang penting orang mendoakan, itu sangat diminta. Jadi itu 3 inti orang berdoa. Devosi kerahiman adalah mendoakan orang yang bergumul. Baik orang diri sendiri yang bergumul dalam dosa, saudara-saudara kita apalagi dalam sakratan maut, dan juga berdoa untuk saudara-saudara kita khususnya yang tidak berdaya lagi di api pencucian. Inilah yang menjadi inti devosi kepada kerahiman Allah. Allah begitu mencintai, mengharapkan bahwa semua umat manusia dalam rahmat berkat-Nya. Dan untuk itu umat yang terkasih, meskipun kita bukan secara khusus mendoakan, tetapi ingat 3 hal yang diminta oleh gereja lewat devosi kepada kerahiman Allah, yaitu 3 hal. Selalu mendoakan diri kita yang sering jatuh dalam dosa, sesama kita apalagi dalam sakrat maut, dan terakhir yaitu mereka yang lagi mengharapkan doa kita di api pencucian. Semoga dengan orang saling mendoakan satu sama lain, karena kerahiman Allah, akhirnya orang semua 100 tahun kemudian dan mungkin berapa tahun kemudian berada di kerajaan surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya dan turun ke tempat pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita panjatkan wujud doa permohonan kita secara khusus. Kita memanjatkan doa-doa wujud yang mendoakan untuk diri kita, untuk saudara-saudari kita, dan teristimewa untuk saudara-saudari kita yang sudah mendahului, yang bergumul di api pencucian. Hendaklah umat menjawab, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon.
Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, tebarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita secara khusus bersama dengan keluarga Walansendo Sandak. Bersyukur atas segala rahmat berkat, khususnya ulang tahun dari Ibu Sri Sandak. Semoga Tuhan memberkatinya, memberikan umur panjang dan kesehatan, dan semoga rencana usaha keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan keluarga Dalmasara Beteng, bersyukur atas segala rahmat, kekuatan iman dan pengharapan, sekaligus juga mendoakan untuk keselamatan jiwa untuk opa, oma, mama, papa, serta seluruh keluarga yang telah mendahului, telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka dan memberikan tempat yang layak. Juga keluarga Wurangian Tandayu, bersyukur atas rahmat berkat yang alami, khususnya juga atas kekuatan iman dan penghiburan dan pengharapan, sekaligus berdoa untuk suami tercinta Fransiskus Wurangian yang meninggal 7 April tahun 2000. Kiranya Tuhan sudah memberikan tempat yang layak kepadanya dan keluarga tetap diberikan pengharapan dan kegembiraan selalu. Dan bersama dengan umat wilayah rohani Santa Elizabeth dari Lusitania, bersyukur atas segala rahmat dan mohon berkat untuk kehidupan umat wilayah rohani ini, pengurus maupun anggota, dan juga mendoakan untuk saudara-saudari dari umat di sini yang telah mendahului, semoga mereka sudah mendapatkan tempat yang layak. Dan bersama dengan Yosef Sarajar, bersyukur atas segala rahmat berkat, khususnya hari ulang tahun ke-16. Dan bersama dengan keluarga saya, keluarga Koraa Sumual, bersyukur atas kekuatan iman dan pengharapan, sekaligus juga mendoakan untuk keselamatan jiwa dari mama, papa, dan juga anggota keluarga besar yang ada di keluarga Koraa Sumual yang sudah mendahului, sudah meninggal. Semoga mereka mendapatkan kerahiman Allah dan mendapatkan tempat sesuai dengan iman, harap, dan kasih mereka. Kami mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. kita hening sejenak, sejauh kita dapat ingat akan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang sudah mendahului di pesta kerahiman ini. Kita doakan mereka supaya Tuhan memberikan pengampunan agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan iman, harap, kasih mereka. Kami mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan
dengan juga memberikan persembahan, Tuhan akan berikan kerahiman kepada kita. Lagu persembahan puji syukur nomor 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Puji syukur nomor 380. 380 sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purnama di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu dan doa-doa wujud permohonan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang baru berkat kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh umat, oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal, secara khusus yang kita doakan dalam misa ini. Mereka berpengharapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, dan semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain, mohon maaf lahir batin, selamat Paskah dan selamat kerahiman
Allah. Pesta kerahiman Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tubuh dan darah Kristus. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang
Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya di Kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila Kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila Kau datang ya Yesusku. 428, Tuhan Kau satukan kami. 428. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau Anak-anak sekami, anak dan sekami remaja maju ke depan semua. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Adik-adik sekami, baik remaja maupun anak-anak, dapat maju ke depan. Lagu kedua, I Love You Jesus. 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. You out deep, deep down, down, deep down in my heart. I'm about deep,
Adik-adik, kemarin sudah dibuat pertemuan sekami tingkat paroki, ya. Dan sudah dirancang juga 2 bulan depan di mana Kote? Di Stasi Kima. Jadi tiap 2 bulan ada misa dan pertemuan sekami tingkat paroki. Ya, nanti diatur oleh tim untuk melaksanakan itu, dan saya menyampaikan kepada umat, pimpinan umat mulai diatur itu kelompok kategorial, baru dari sekami yang diatur bahwa di setiap wilayah rohani wajib ada pengurus atau nyanda, ada sekami diatur, ada orang yang mengkoordinir, entah dia tim atau pengurus terserah, yang penting ada yang mengatur anak-anak supaya memberikan perhatian pelayanan kepada anak-anak. Kang, tadi kemarin cukup banyak, hampir berapa ratus? Hampir 100 lebih. Makasih banyak nih, itu perhatian. Jadi sampai sekarang masih ada yang bingung. Sekami anak yaitu dari bayi. Jadi kalau ada mama-mama japolokong ada kesempatan bawa di depan supaya mulai dilibatkan sampai yang belum bayi sekami anak yaitu dari bayi sampai yang belum sambut. Udah dengar? Jadi biar ya seumur 13 kau belum sambut masuk di ibadah sekami anak. Yang sambut baru sampai usia SMP, biarpun dia badan besar sejak iko OMK tetap masuk sekami remaja. Dorang kalau ibadat hari Minggu nyandak di sana tapi ikut perayaan Ekaristi. Nah, kecuali cuma ada perayaan Ekaristi boleh ikut ini. Mengerti? Jangan sekami remaja di belakang. Itu saja tuh menjadi ini supaya umat memperhatikan semuanya. Makasih banyak adik-adik. Sekarang orang berikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan Yesus, bukan patung orang menghormat. Supaya orang lihat patung sana, orang dapat ingat tuh Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang. Karena kerahimannya dia mau mengampuni orang dosa-dosa. Siap berikan penghormatan tertinggi kepada Yesus, bukan kepada patung yang ada di depan, tetapi lewat korpus patung itu orang berikan penghormatan kepada Tuhan Yesus yang ada di surga, ada sekarang di antara orang-orang yang berbuat baik. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4. Tuh tangan kotek bagaimana? Itu pastor selesai belajar. Kalau orang di gereja dengan orang sopan di gereja, dia dapat pengampunan dari Tuhan, kerahiman Allah. Berbuat baik dapat. Jadi kalau kamu baik-baik di dalam gereja dapat pengampunan. Bukan cuma di ruang pengakuan, tapi juga di itu dapat pengampunan. Ya, kalau orang sopan-sopan di gereja dapat pengampunan, kerahiman Allah. Ulang, tangan di dada. Kalau sampai pulang di tanpa duduk tetap begini, nggak ada bermain-main. Tetap begini, biar orang Korea begini terus. Udah, ulang, hormat ulang. Berikan penghormatan, balik. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelan-pelan ke sana, ikut situ Jo. Adek, begini terus. Pulang di tanpa duduk. Jangan baku dusu. Jangan bermain. Tangan tetap di dada. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita mendengarkan pengumuman gerejanya.
Selamat hari Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Silvanus Alo Kora APR yang telah memimpin perayaan Minggu Paskah kedua ini. Kepada para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi ini, Wilayah Rohani Santa Elizabeth, penyelenggara liturgi misa sore, Wilayah Rohani Santo Lorenzo Ruiz, dekorasi, Wilayah Rohani Santa Helena, kebersihan, OMK Santo John Baptist de la Salle, tim Komsos, petugas keamanan dan parkir Legio Christi, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 14 April 2024, penyelenggara liturgi misa pagi, KBK Santo Gregorius Agung, penyelenggara liturgi misa sore, KBK Santo Thomas Aquinas, dekorasi Wilayah Rohani Santo Athanasius, dan kebersihan sekami paroki. Panitia Marriage Encounter ME akan melaksanakan Weekend Marriage Encounter angkatan 127 yang akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 April 2024 bertempat di Lota. Bagi pasutri yang berminat mengikuti dan membutuhkan informasi lanjut, silakan mendaftar melalui Pasutri Wiwi Dani. Syaratnya adalah peserta pasutri yang usia perkawinannya di atas 3 tahun. Pengumuman selanjutnya, Yayasan Yosef SAN, Persekolahan SMP Katolik Pax Christi memberitahukan bahwa penerimaan peserta didik baru telah dibuka. Untuk proses pendaftaran bisa lihat di link https://ppdb.josephsan.id atau bisa langsung ke kompleks persekolahan. Dibuka jam 9 pagi sampai dengan jam 14. Selanjutnya kepada seluruh umat disampaikan terima kasih yang sudah mereka saja yang sudah telah memberikan sebagian dananya untuk DOP dan sumbangan renovasi gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Begitu juga buat umat yang telah rutin menyumbangkan di gerakan orang tua asuh. Rincian pertanggungjawabannya dapat dibaca di lembar pengumuman. Selanjutnya untuk wilayah-wilayah rohani yang belum mengumpulkan amplop aksi puasa pembangunan tahun 2024, dimohon untuk segera mengumpulkannya ke bendahara paroki. Selanjutnya apabila ada pengumuman tambahan dari pastor, dipersilakan. Ada tambahan penyampaian untuk kita untuk hari mohon baca di pengumuman di warta, yaitu yang akan ditabiskan. Mohon. Akan ditabiskan pada hari Sabtu, minta warta. Pengumuman resmi, seandainya ada umat yang mengetahui kekurangan, kelemahan atau masalah dari frater-frater yang diakon yang akan dibacakan ini, ada sini atau mungkin ada yang di WA nggak taruh di sini, sorry, kita coba karena ini perlu disampaikan untuk pengumuman terakhir. Ada yang akan ditabiskan pada hari Sabtu jam akan ditabiskan pada hari Sabtu jam 9 di tanggal 13 April di Katedral Manado,
yang akan masuk dalam hierarki akan ditabiskan sebagai imam. Pertama, Frater Diakon Aloysius Wasi PR. Kedua, Frater Diakon Franciscus Ivandi Panda Raja PR. Ketiga, Frater Diakon Edward Eduardo Salilo PR. Keempat, Frater Diakon Brelianus Susu Nada PR. Kelima, Frater Diakon Ekaristo Gerhani Silap PR. Keenam, Frater Diakon Rexi Alfreds Baptista Kawuwung MSc. Ketujuh, Frater Diakon Sakarias Maya Bubun MSc. Jadi itu ketujuh Frater Diakon yang akan ditabiskan. Masih diberikan kesempatan kepada umat mungkin mengetahui halangan untuk pentabisan mereka, boleh sampaikan kepada pastor paroki, entah kepada pastor kepala paroki, pastor Pit, atau kepada saya sebagai pastor rekan, atau boleh langsung kepada pihak keuskupan. Jadi itu penyampaian supaya diperhatikan, supaya tabisan mereka tidak punya halangan. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih untuk penyelenggara misa Santa Elizabeth dari Lusitania. Mari kita berikan tepuk tangan aplaus untuk mereka. Riki ada yang pusing, makasih banyak sudah menyiapkan, dan ini salah satu partisipasi. Dosamu diampuni, membuat kebaikan. Jadi banyak buat kebaikan supaya rahmat kerahiman Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita berdoa. Sudah, kita langsung mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Lagu Perarakan Keluar, puji syukur 525. Mari bersukacitalah. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah mabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini hatimu berenang, haleluya. Di dalam suka dan senang, haleluya. Lupakan hati yang pedih, haleluya. Hentikan
hentikan tangis yang sedih. Haleluya, 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 haleluya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Disampaikan kepada umat juga bahwa hari ini wilayah rohani Santo Athanasius ada kegiatan pencarian dana berupa penjualan paket makanan ayam lalapan di sebelah gereja setelah misa ini. Terima kasih.